Belum. Oke, Pak. Gua nyantai dulu ya kalau gitu. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Selamat malam semua. Eh, Kalian pernah nggak sih disuruh kayak analisa data, tapi kalian nggak punya kapabilitas buat itu? Kalian stuck di Excel, Power BI, SQL, atau apapun itu, terus kalian bingung. Kalian harus nanya kemana? Jadi zaman itu udah nuntut kita semua untuk terus maju, oke? Yang nggak beradaptasi itu ketinggalan. Itu udah hukum alam, oke? Perkenalkan, nama saya Fadlir Rahman. Saya udah kerja lebih dari 5 tahun sebagai data analis di beberapa negara. Sebelumnya saya ada di Australia, terus sekarang saya ada di Malaysia, di Concentrix. Beberapa perusahaan yang saya udah kerja di sana, saya kerja di Accenture, SCTV, habis itu Intense Health pas di Perth, terus sekarang saya ada di Concentrix sebagai data analisnya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini ada kan, kelihatan kan? Masuk, Kelihatan kan ya? masuk, 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 masuk. Oke. Saya di sini kasih webinar gratisan buat kalian agar kalian tahu basisnya aja dulu. Apa itu data analitik dan bagaimana AI itu membantu pekerjaan kalian semua. Sebenarnya AI itu nggak ngebantu data analitik aja, tapi banyak aspek tergantung bagaimana cara kalian menggunakannya. Oke? Tapi sebelum kita bahas AI atau tools apapun itu, kita akan bahas apa itu data analis. Oke. Bayangkan di perusahaan. Oke, perusahaan itu tuh seperti makhluk hidup. Ada tubuh, ada otak, ada jantung, darah, semuanya. Oke. Data analis itu otaknya. Sales itu jantungnya, finance itu aliran darahnya. Oke. Jadi tanpa data kalian nggak akan tahu mau ngejual apa gitu. Kalian nggak mungkin kan nyari klien cuma based on word. Jadi kalian cuma bilang beli produk gue bagus gitu. Apa buktinya? Butuh data. Nah, disinilah data analis hadir. Jadi bukan cuma ngelihat performa perusahaan, tapi bagaimana dia bisa nyediain insight buat di-convert ke sales. Oke. Beberapa project yang udah gue pegang, gue megang di Kaspersky, Warner Brothers, Disney Plus, Meta, ByteDance, itu gue fokus di customer service-nya. Jadi gue tahu performa agent ke customer. Dari performa itu di-convert ke sales. Paham sampai sini ya? Jadi performa itu di-convert ke sales dan retention. Oke? Kalau yang belum tahu retention itu tuh misalkan gue Warner Brothers gitu. Gue pakai jasa perusahaan lo. Perusahaan lo menyediakan consulting customer service, content moderator, CS, apa tuh namanya? Call center, gitu-gitu. Oke. Gue yang megang datanya. Gue tahu performanya turun di mana, gede di mana, apa sih penyebab turunnya? Mungkin eh, geopolitik, mungkin ekonomi, mungkin hari libur, bahkan banyak banget aspek-aspek dalam data analisis yang bisa di-convert ke sales dan retention. Oke, sekarang gue akan bahas bedanya data analis, data engineer, dan business analyst.
Data engineer nih sama kayak data scientist sih sebenarnya. Dia tuh menyiapkan dan membangun infrastruktur data gitu. Kalau kalian tahu yang namanya big data, itu data yang datang dari entah sosmed atau tools, datang dari sales tools, Avaya atau WPMS atau apapun itu. Kalau di TV kita punya yang namanya, sorry ada yang ngomong tadi. Ada yang ngomong nggak tadi? Lanjut ya. Oke lah. Nah, jadi data engineer ini buat nge-combine semua data besar itu dimasukin ke satu server. Oke. Toolsnya macam-macam. Kalau perusahaan gue sekarang kita pakai namanya Domo. Domo itu enterprise level data analytical tool yang bisa nyimpan data, visualisasi, dan bikin ETL pipeline. Oke, pilihan populer lainnya adalah AWS. Ketika gue di Accenture, AWS itu lo nyetor data di S3, terus habis itu nge-coding SQL di Athena, terus visualisasi di QuickSight. Oke, jadi data engineer ini dia ngambil data dari berbagai macam raw source, dimasukin ke satu tempat. Paham ya? Kalau gue kecepatan, lo kasih tahu ya. Oke. Sekarang data analis, ini role gue. Jadi data analis ini seperti berpijak di dua kaki. Dia ngurus data, tapi dia juga ngurus visual. Oke. Dia harus siapin namanya insight, dia harus paham data storytelling, dia harus tahu RCA. RCA itu root cause analysis. Oke, dia harus tahu apa yang terjadi di perusahaan itu. Oke. Sementara bisnis analis ini dia lebih ke presentasi dan visual. Oke. Dia istilahnya ngambil produk jadi, dia masuk ke stakeholder. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan atau komplain? Oke ya. Gue lanjut gak nih? Aman. Tuntar. Oke. Oke lanjut ya. Ini perbedaannya. Gue bikin di table. Data analis itu bikin insight, kerjasamanya sama manajemen bisnis. Kalian butuh coding. Gue sendiri pakai SQL di sini. Oke. Terus data engineer itu dia heavy di coding. Sementara bisnis analis lebih gampang lah kerjanya. Dia nggak wajib nge-coding. Oke. Terserah ntar kalian mau masuk ke pilihan karir yang mana. Karena tiga-tiganya ini masih reliance sama data. Oke. Tergantung passion aja sih. Kalian mau masuk ke mana. Sekarang gue akan masuk ke AI for data analyst. Oke. Jadi data analyst ini punya banyak benefit, guys. Bisa bantu kalian otomatisasi laporan. Dan yang paling gue suka ini minimalisir human error. Oke. Kalian bisa pakai prompt buat nyari insight. Kalian mempermudah pemula, bisa hemat biaya juga. Terus habis itu setiap tools BI itu mostly udah terintegrasi dengan AI. Nah, yang jadi masalah sini adalah tools-tools ini punya paywall dan dia kebanyakan enterprise level. Gue cuma akan bahas secara teori untuk tools-toolsnya, tapi
yang bisa gua tunjukin sini adalah tools Excel dan GPT. Oke. Oke. Sisanya itu mereka ada paywall, harus bayar. Oke. Oke ya. Bentar. Apa nih? Sorry. Sorry. Oke, langsung aja ya. Contoh AI tools untuk data analitik. Terus gua kasih link sini. BTW, semua tools yang ada di sini itu nggak free to use semau kalian. Kayak contohnya Julius AI ini, dia ngasih maksimal prompting cuma 5 apa kalau nggak salah. 5 apa 10 gitu. Pokoknya masing-masing AI ini, dia heavy di token, dan kalian harus punya modal gitu. Makanya gue cuma akan bahas teoritiknya aja. Oke? Untuk tools-tools ini. Nah, bedanya apa sih tools AI yang terintegrasi dan non-integrasi? Non-integrasi ini kalian bisa langsung klik. Sorry, kalian nggak ngelihat ini ya? Layar ya? Bentar. Kelihatan nggak? Aku buka web. Enggak, Bro. Nggak ya? Cuma slide doang tadi. Oh jadi Nah, gitu. Ini kelihatan nggak? nah itu kelihatan. Ada. Nah, apa sih bedanya integrated tools dan tools independent? Bentar ya. Ini namanya independent tools buat AI. Oke. Kalian bisa masukin apapun. Misalkan kalian mau nanya tentang data analitik gitu. Kalian bisa bilang, can you help me understand SQL? Misalkan ya. Misalkan. Nah, terus habis itu nanti kalian bakal kasih lihat gitu. Oke. Nah, ini bedanya apa sama ChatGPT? Ini AI yang fokus untuk ngebahas data. ChatGPT itu bisa dibilang kayak Swiss Army knife kali ya. Itu dia jack of all trade. Dia bisa semua, tapi dia nggak fokus ke satu hal. Disinilah pentingnya custom GPT. Nanti gue akan tunjukin kalian apa itu custom GPT dan perbedaan custom GPT sama GPT yang biasa. Oke. Nah, ini contohnya AI yang nggak terintegrasi di tools. Oke. Kalian bisa masukin, oke. Bisa nanya apapun. Kalau kalian mau upload file, misalnya ini, mana ya? Data sampel Excel misalkan. Terus kalian mau uh, from this file. Misalkan kalian mau tahu gitu ya, apa yang bisa dia mengerti dari file ini. Gampang kan? Sekarang lo nyari insight tinggal apa? Tinggal masukin ke AI. Error dia anjir, gua rasa. Nanti gua bakal bahas ke GPT. Dia langsung dapatkan nih. Nanti lihat nih. Oke. Dia langsung bisa baca apa yang gue masukin di sini. ChatGPT yang general bakal gak sedetail ini. Itulah bedanya ChatGPT sama tools AI yang khusus buat data analitik. Gue udahin dulu ya ini, karena dia ada batasan per harinya. Oke? Atau per bulan ya, lupa gue. Pokoknya masing-masing ini berbayar, tapi mereka bisa free version. Oke? Kalian cek sendiri ya. Nah, ini beberapa contoh dashboard yang saya buat. Ini pakai AWS.
Yang ini pakai Power BI. Nah, ini dashboard tanpa bantuan AI. Ini pure dari otak. Ini, oke. Sekarang saya mau kalian lihat apa bedanya sama dashboard yang dibantu oleh AI. Kelihatan nggak bedanya apa? Lebih bagus visualnya kan? Lebih rapi. Terus habis itu dia lebih kena gitu loh buat hal-hal yang pengen ditunjukin. Jadi AI itu ngebantu di segala aspek gitu. Gak cuma ngecoding, tapi kalian juga bisa minta bantuan untuk visual. Nah, ini sebenarnya 2 dashboard dari klien gede. Gue nggak akan kasih tahu siapa kliennya. Oke. Sekarang gue akan kasih contoh-contoh AI yang terintegrasi ke tools analitik. Oke. Pertama, Domo. Ini Domo yang gue kerjain. Oke. Domo ini punya namanya Domo AI. Dia native-nya. Oke. Dia ini bisa generate insight otomatis, chat dengan data, forecast bahkan. Buat yang belum tahu ya, forecast itu tuh prediksi data lu di masa depan. Misalkan ya, bulan ini, gue ambil contoh B2C. Jadi, biar gue jelasin ulang ya. Dalam BPO, itu ada 2, B2B dan B2C. Kalau B2B itu mostly fokus ke sales, kalau B2C itu mostly fokus ke customer service. Oke, gue akan jelasin forecast. Apa itu forecast? Forecast itu misalkan prediksi volume. Misalkan saya B2C, customer service nih, call center. Ada volume masuk sehari 100 call gitu misalnya. Habis itu dilihat nih trennya per bulan. Misalkan per bulan dalam 30 hari itu dia average-nya 100 pas gitu. Nanti bisa dibikin forecast-nya berapa volume call yang bakal dapat bulan depan. Oke. Ini namanya forecast. Nah, kalian kalau mau bekerja sebagai data analis, kalian harus paham forecast. Kalau kalian nggak paham forecast, itu nggak bisa sih. Kalian ini salah satu yang paling penting, oke? Jadi ada beberapa aspek di data analis yang penting. Kalau kalian pikir data analis tuh cuma orang make tools, nge-coding, habis itu nge-cut manual work gitu, itu salah besar, oke? Nge-coding, nge-cut manual work, back end, front end, itu semua gue lakuin, tapi bukan keseluruhan pekerjaan gue. Itu bisa dibilang 50%-nya lah. 50% sisanya itu bagaimana gue mempresentasikan data gue. Nah, disinilah muncul istilah data storytelling. Oke? Kita coba buat perbandingan. Ini tanpa AI ya. Data storytelling apa sih yang bisa kalian lihat di sini? Detail nggak? Oke lah, kita kelihatan beberapa metrik yang stakeholder butuhkan gitu. Saat di sini juga. Tapi apakah ini metrik yang mereka butuhkan? Kita nggak tahu kan. Kita harus diskusi dulu nih sama stakeholder. Nah, penggunaan AI di sini adalah untuk meminimalisir revisi. Jadi tadinya gue cuma naruh 4 metrik di sini nih sama chart gede. Gue nggak tahu apakah ini yang mereka butuhkan atau enggak.
gue perlu diskusi dulu sama mereka. Kalian butuh apa nih? Nah, sama kayak gini kan. Tapi dengan AI, gue bisa diskusi langsung sama AI. Gue tinggal masukin kondisi. Misalkan bayangkan kalau kalian itu Disney Plus, terus habis itu kalian fokus di customer service. Apa sih yang kalian perlukan? Apakah KI trendnya, atau IR trendnya, atau service levelnya, atau CSAT, di CSAT. CSAT ini artinya customer satisfaction. DSAT, dissatisfaction. Oke? Jadi gue bisa konsultasi nih sama AI. Jadi kalau dibilang AI sebagai your best coworker, itu benar. Gurau ya. Habis itu kita masuk ke Power BI. Power BI ini ada yang namanya Copilot. Gue harus jelasin ya. Copilot ini alat AI integrasi langsung ke Microsoft. Oke? Gimana sih cara akses Copilot ini? Kalian harus punya subscription ke Microsoft 365. Tapi koreksi gue kalau salah, di Indonesia itu belum ada Copilot-nya, belum terintegrasi Copilot-nya. Koreksi kalau salah ya. Gue terakhir ngecek, udah lama sih, tapi Indonesia tuh nggak ada Copilot. Dia bisa akses 365, tapi nggak ada Copilot. Kalau kalian mau masukin Copilot di situ, kalian harus ganti region. Nah, ketika ganti region, billingnya juga ganti. Oke. Kalau di Indo kan dibayarnya rupiah ya, rupiah. Tapi kalau ganti region, ya mata uangnya ganti juga, ngikutin regionnya. Oke. Terus gunanya apa sih Copilot buat Power BI ini? Kalian bisa tanya DAX calculation, kalian bisa generasi visual, bahkan kalian bisa bikin insight atau narasi, gini aja udah otomatis. Enak kan? AI itu bukan di sini untuk menggantikan kalian, tapi untuk membantu pekerjaan kalian lebih mudah. Oke? Tapi sebagai manusia, kalian nggak punya pilihan lain kecuali improve. Karena gue personal pun udah tahu beberapa orang yang di-cut karena nggak bisa keep up. Oke? Ini serius. Beberapa kenalan gue ada yang di-cut gitu dari perusahaan karena dia nggak bisa keep up. Dan lebih murah buat biarin AI yang kerja. Ini real. Oke? Jadi kalian harus bisa makainya. Kalau kalian nggak bisa ya chaos juga itu. Oke. Terus Tableau ya. Tableau GPT. Itu terintegrasi sama cloud-nya. Looker itu pakai Gemini, Zoho, Click, sama Sisense. Oke. Ini contoh AI yang udah terintegrasi ke tools analitik. Nah, kalau kalian aspiring data analyst, gue kan nggak tahu ya kondisi kalian kayak gimana, kalian pakai tools apa gitu kan. Saran gue adalah mempelajari Power BI, oke? Power BI dan Microsoft Excel, PowerPoint, apapun itu. Karena udah berbelas-belasan tahun, mereka tuh masih tetap jadi reigning champion buat data analytical tools. Kalau kalian udah bisa menguasai Power BI dan Microsoft Excel in general, harusnya aman. Kecuali saingan kalian lebih jago. Nah, itu beda cerita. Ya. Nah, kegunaan AI secara general. Bentar. Sorry ya. Oke. Kegunaan AI secara general. Ini ada data nih. Kalian bingung, tanya AI. Kalian nggak bingung,
ya udah kelar juga ujung-ujungnya. AI itu ngebantuin kalian dalam pekerjaan kalian. Oke. Nah, sekarang gue mau memperkenalkan kalian ke Custom GPT. Ini apa ya? Sorry ya. Tadi kan gue udah jelasin ya perbedaan ChatGPT dengan Custom GPT kan. Nah, gue akan masuk ke lebih dalam. Oke, ini Custom GPT gue yang udah gue buat khusus buat Excel. Oke, ayo kita ulang. Jadi ChatGPT itu tuh seperti Swiss Army knife gitu loh, jack of all trade. Dia bisa banyak hal, tapi dia harus dikasih knowledge. Oke, dia harus di-train. Oke. Nah, perbedaannya GPT dan custom GPT adalah custom GPT gue yang train, udah di-train. Oke. Jadi kalau kalian masuk ke GPT, nah kalian harus ngelatih tuh. Udah harus dilatih, memorinya terbatas. Nah, kalau kalian chat GPT Pro, kalian masuk ke custom GPT, itu orang lain yang ngelatih. Nah, kalian tinggal make. Jadi kalian nggak perlu ngelatih. Jadi AI itu tuh sama seperti pistol apa ya? Sama seperti senjata. Dia akan efektif kalau yang make paham apa yang mereka pakai. Oke. Nah, gue ada contoh Excel ini. Mungkin AFP. Data sampel Excel. Gue akan kasih lihat kalian keajaiban dari AI. Nah, ini data raw kan. Oke. Ini dummy data ya. Data bohongan ini katanya. Namanya aja udah aneh-aneh. Bukan data perusahaan gue. Ini bohongan. Gue disclaimer dulu. Nah, terus habis itu ini ada status login. Gue mau cari berapa total orang yang present, berapa total orang yang ambil annual leave, berapa attrition, berapa half day, sick leave, gitu-gitu, oke. Tapi gue nggak tahu gimana cara bikin chart. Gue nggak tahu nih gimana cara gue mempresentasikan ini. Nah, kita pakai AI. Langsung aja add photo and file. Simple, oke. Tibet. Oke, Hatibet boleh minta tolong buatkan chart untuk PR per bulan. Jadi gue mau ngelihat total present per bulan. Oke, bikin pakai bar chart. Nah, ini yang gue bilang keajaiban teknologi, guys. Jadi daripada lo semua pada kerja manual, taruh aja sini. Taruh dibikinin sama dia. Tunggu ya, agak lama. Nah, langsung dapat kan? Oke. Nah, gimana kalau gue mau mengintegrasikan ini ke file gue? Boleh nggak taruh juga di file Excel-nya? Jadi aku tinggal download. Udah ada chart. Ini simpel-simpel aja ya, kalau kalian emang menekuni itu nggak segampang ini sebenarnya. Ini kan contoh gampangnya aja, nggak apa ya. Langsung dapat kan? Tapi dia time formatnya agak jelek ya. Bukannya naruh
bulan, tapi dia malah naruh ini. Gak apa-apa, kalian bisa ubah di sini. Jadi Januari, Februari, March. Oke. Atau kalau kalian mau ubahnya di ChatGPT-nya juga bisa. Oke. Pokoknya apapun komen kalian, dia bakal ngikutin. Oke. Jadi dia tuh ya samalah sebagaimana kalian pinter-pinternya prompting aja. Oke. Jadi misalkan kita mau bikin yang kompleks. Oke. Let's say gini. Status kan. Boleh nggak bikin kondisi seperti ini? Case when ini SQL. Kalau tidak WO sama dengan 1 value. Nanti dia bakal nambahin value. Kalau misalkan dia nggak WO, dia dapat 1. Tinggal download aja. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang buatin grafiknya total PR dibagi total dari value 1 tadi yang nggak kena WO. Ini kalian tahu nggak gue mencari apa? Gue mau cari persentase present. Oke. Nah, dapat rasionya. Canggih nggak? Gampang kan? Jadi daripada kalian bingung, tanya Tibet. Marketing. Tapi serius. Ini game changer sih. Kalian nggak perlu mikir rumus, kalian nggak perlu ribet-ribet. Kalian cuma prompting aja. Tergantung sama kebutuhan kalian. Tapi apakah bisa asal prompting? Nggak bisa. Jadi prompting sendiri pun kalian ada ilmunya guys. Kalian nggak bisa asal prompting dan berharap dapat hasil. Itu nggak mungkin sih. Oke. Habis itu mungkin gue akan tunjukkan kalian portofolio website gue. Ini gue bikinnya gak nyampe 5 menit loh. Ini namanya Lovable. Oke. Jadi di sini kalian tuh nggak perlu jago coding, nggak perlu paham SQL lah, apalah. Kalian tinggal prompting. Ini hasil prompt guys. Lihat ya. Ini hero-nya, header, about me-nya. Terus gue naruh produk digital. Oke. Terus gue naruh ini nih. Namanya kontak. Oke. Misalkan kalian mau get in touch with me in LinkedIn. Langsung aja. Bentar saja. Tinggal klik. Terus kalian masuk sini. Kalau kalian mau connect sama gue boleh ya. Ini LinkedIn profile gue. Nah, kita lihat ya di Lovable-nya. Jadi kalau kalian mau cari kerja sebagai data analis ya. Aduh, nge-lag nih. Ini dia. Jadi kalau kalian mau kenapa ya? Oh, pantesan. Bentar. Gua login dulu ya. Jadi kalau kalian mau jadi data analis akan sangat mudah jika kalian punya portofolio sendiri.
Oke. Ini salah satu cara membuatnya. Gampang kan? Nah, di Lovable sendiri, kalian bisa ngelihat preview codingnya. Oke, di sini. Dia pakai React. Oke. Nah, cuma challenge-nya adalah kalau kalian pakai free, kalian nggak bisa nih ngedit di sini. Kalian harus prompting. Oke. Nah, itulah AI dengan segala kemudahan, tapi ada ada bayaran yang harus kalian bayar gitu. Tapi kalau kalian paham prompting, kalian sebenarnya nggak perlu bayar mahal-mahal. Coba kita buka ya. Lovable. Nah, kan kalian tahu nih, kalian cuma punya 5 prompting. Kalian pakai aja ChatGPT. Oke. Can you help me make make a web in Lovable? I want your website with simple modern look. Give me the prompt. Put my name. Kayak gini aja dulu. Nah, oke. Nah, tapi gue nggak mau, let's say gue nggak mau nunjukin project gue. Yang mau gue tunjukin adalah produk digital. Gampang. Let's say gue ke LinkedIn ya. Nah, gue kasih aja link LinkedIn. I want to switch the project section with product. I want to show 3 of my best product. Product 1. Terus produk kedua. Tapi kalian paham kan? Prompting itu nggak asal jadi ya guys. Kalau kalian mikir prompting asal aja, terhasil juga nggak jelas. Kalian harus tahu apa yang kalian prompt. Oke. Sejauh ini gue mau kayak gini, tapi gue mau ngeganti project jadi produk. Itu saja. Oke. Tapi ada yang kurang nih. Apa kira-kira? Kontak. Oke. Gue mau mereka kontak gue ke email. Nah, jadi sebagai data analis itu nggak cuma kerja doang sebenarnya. Kalian juga harus punya namanya portofolio. Kalau kalian nggak punya portofolio, ya buat apa? Gimana cara orang tahu? Oke. Nah, tinggal terus aja sini. Nah, harus diakalin sih guys, nggak bisa ngasal kalau ngelakuin kayak gini-gini. Masalahnya tuh beberapa tools AI yang free, mereka tuh ngasih limitation gitu loh. Kalian nggak bisa, misalkan kalian udah prompting lebih dari limit, itu harus nunggu besok lah. Capek kan? Ngapain nunggu besok? Mending lo semua belajar prompting daripada bayar. Nggak sih, bayar aja kalau emang perlu. Kalau nggak perlu ya belajar prompting aja. Makanya kalau lu ke AFP ini ngajarin kalian prompting guys. Oke banget. Promo.
ini bikin portofolio ya sebagai data analis. Tadi kan gue udah ngajarin tuh eh, penggunaan data analisis dengan ChatGPT. Oke, gue juga udah ngasih alat AI tools yang non-integrate sama tools BI, independen gitu. Kalian bisa cek nanti linknya, terus kalian bisa tes-tes sendiri, oke? Sekarang gua ngajarin kalian gimana cara bikin portofolio website, oke? Kalau gue sengaja emang, ini gue ganti produk, karena project-project gue itu banyaknya NDA, nggak bisa dikasih lihat. Ya gue kerja buat Meta gitu-gitu, ya gimana? Nggak bisa gue tunjukin sini juga. Nah, kalian lihat lah loadingnya. Uh, Sabar. BTW ini bisa kalian ekspor ke GitHub ya buat codingannya. Jadi ini trik aja sih. Kalau kalian mau bikin website yang kayak gini bagus, tapi bikin domain sendiri. Karena kan ini domainnya pakai Lovable ya. Nah, kalian bisa nih nge-coding semua nge-copy semua kodenya ke GitHub. Terus kalian pakai Vercel. Tuh ini sih. Ya kalah-kalahan aja. Oke. Lihat deh. Langsung jadi kan? Kayak nyampe 5 menit kan? Langsung ada about me, my product, to skills and tool. Oke. View project. Langsung dapat. View project. Dapat langsung. Nah, tapi kalian lihat kan? Ini produknya salah nih. Nah, apakah ini salah AI atau salah gue? Salah gue lah. Karena gue sengaja nggak naruh description produk. Itu. Gimana cara benerinnya? Taruh aja. Fix the terus product one. Let's say bentar. Analytic e-course. Habis itu kalian bikin promptingnya deh. Bikin promptingnya di sini aja. Nah, untuk first product about Nah, gue males mikir sendiri. Jadi gue pengen dia yang mikir. Lihat ya. Habis itu second product is about custom Excel GPT. And third product is about itu. Make the description and CTA. Kasih title juga ya. Title. Nah, tinggal copy aja. Jadi gini. Oke, terus selesai. Biarkan dia bekerja. Ini namanya vibe coding. Jadi kalau dulu tuh gue harus ngetik code lama, trial and error lagi kan. Sekarang dipermudah. Kalau ada yang mudah, ngapain yang susah? Benar gak gue? Tapi mau gimana pun juga, kalian perlu
basic knowledge sih. Dan gue kadang baca kodenya juga. Soalnya gue ngerti. Oke. Dapat deh. Terus kadang gue suka baca kodenya juga. Gue cuma mau make sure aja kalau ini sesuai sama yang gue mau. Dan kalau itu nggak sesuai, gue tahu gue beresinnya di mana. Kayak gitu. Jadi ini yang ngebedain orang yang pengalaman dan enggak. Kalau Roh, ini kasarnya ya, div ini perbedaan dari sebelumnya sama yang sekarang. Oke? Kalian explore sendiri lah. Seru kok ini. Kalau kalian belajar basicnya, kalian bakal ngerti. Oke? Kayaknya sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Hari ini jadi gue udah ngajarin kalian soal data analitik, soal pemakaian AI di data analitik, dan cara membuat portofolio. Oke? Kalian ada pertanyaan? Atau komen? Atau apapun? Apa aman semua? Halo? Terus AI prior... Sorry, gue baru mau ngebaca chatnya nih. Terus AI untuk prioritas aspiring data analyst. Kalau kalian punya ChatGPT Pro, bisa pakai custom GPT. Tapi kalau kalian nggak punya, bisa coba Julius AI. Julius AI itu dari berbagai AI yang udah gue coba, ini ya, dia yang paling detail. Oke? Kalau kalian emang mau belajar apapun itu soal data analis, pakai ini aja deh. Ini recommended sih. Tapi ya berbayar. Kalau free-nya ada limitasi. Terus kapan nggak ada nama tokonya bang? Oh boleh nih, gue share dulu nama tokonya. Sorry guys. Ini marketing. Gue share dulu nama tokonya. Nih guys. Nah, terus apa lagi deh? Bang, AFP mana bang? Maksudnya apa ya? Gue... Awi mana Wi? Emang AFP ada banyak ininya Wi? Apa? Cabangnya? Ada. Tapi ya satu grup WhatsApp doang emang. Nggak ada yang Di lain. satu grup WhatsApp aja. Sekalian ya. Iya bro. Marketing bro. Tapi baru mau tanya. Sorry, gue baca dulu. Gemini bisa bikin custom Gemini secara gratis. Namanya Gemini Jam. Boleh tuh kalian cek. Sekarang udah bisa bang, gue pakai Copilot 365. Wow, mantap. Terakhir gue ngecek gak bisa soalnya. Tapi gue udah lama ngeceknya. Dan gue juga nggak tinggal di Indo kan makanya. Tapi kalau udah bisa di Indo, oke banget sih. Jadi buat kalian yang gue refresher aja ya. Copilot tuh kayak integrated AI tools di Microsoft. Kalau kalian misalkan mau bikin presentasi, tapi kalian nggak tahu nih mau bikinnya kayak gimana, itu lo bisa pakai Copilot. Jadi penggunaan AI itu nggak cuma lo belajar coding doang, lo belajar SQL, lo belajar gitu-gitu doang. Tapi lo bisa belajar visual. Sama kayak udah gue contohin tadi. Yang ini nih. Kelihatan kan? Share. Wait. Sama kayak yang udah gue contohin. Sini. Lihat kan perbedaannya? Ini pakai AI. Ini sendiri. Bagusan mana? Bagusan AI lah. Orang pemula juga tahu bagusan AI. Cuma kalian emang mesti ngerti apa yang kalian kerjain. Kalau kalian nggak ngerti ya gimana cara pakai AI-nya. Jadi pemakaian AI itu sama kayak gue bilang, kayak senjata aja.
Kalau lu bisa nembak, ya bisa. Kalau lu nggak bisa nembak ya meleset. Nembak diri sendiri ntar. Cedera ntar. Maksudnya buat website gitu bang. Yes, lo bisa buat website pakai Lovable. Bang, kenapa data analis dan BA nggak disatuin bang? Beda job desk bro. Kalau BA itu lebih ke analisa langsung ke stakeholder, ke visual. Dia nggak berkutat di back end. Kalau data analis dia berkutat di back end dan front end. Jadi kayak yang gue bilang, dia ada dua kaki di dua tempat. Oke, dua kaki di dua tempat. Bang lu baca, itu maksudnya bang lu baca mana, gue nggak dapat chat itu. Apaan maksudnya? Yang mana nggak dapat? Analis. Gue nggak tahu nih apa maksudnya Willy. Ini gue lagi jawabin pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Kalian nanya-nanya pakai chat ya? Enggak ini. Itu bisa open mic aja, Real, yang mungkin mau nanya. Bang Willy mungkin bisa open mic biar... Fokus kita bahas apa sekarang? Oh, ini Q&A aja. Q&A aja ini. Enggak apa? Enggak bahas balik sebelumnya lagi. Yang sebelumnya gue udah bahas. Di share. Yang sebelumnya tuh dari awal kan kita bahas penggunaan data analitik dan AI kan. Habis itu sekarang kita bahas bikin portofolionya. Terus sekarang kita lagi Q&A. PPT di-share nggak? Iya, di-share. Ada pertanyaan lagi? All good? Tim inti akhir berapa orang? Kolamnya saya lihat. Nah itu si Ahwi jawab lah. Jawab, Wi. Gimana tuh, Wi? Tim inti AFP. Oh, tim inti yang mulai rame Mas Willy emang. Ya, biar berkembangnya cepat. Totalnya berapa ya? 10 kayaknya, 10 orang. 10 orang tuh. Termasuk Mas Mas Iring. Sahut, Mas. Oh, gua pemain pinjaman aja, guys. Ini loan player aja. Bang, link absen supaya dapat sertifikat. Ada sertifikat emang, Sin? Enggak ada sertifikat. Nggak ada sertifikat. Ini free webinar, bro. Bukan bootcamp. Nggak ada sertifikat. Mas Hanif dan Mas Ahwi the best. Tuh, shout out. Free min. Tawain kan. Ada pertanyaan lagi? Kita lagi Q&A ya. Materi selesai ya. Tentang materi atau tentang apapun itu, gue juga memarketingkan AFP ya. Kalau kalian butuh belajar soal AI, itu AFP paling bagus sih menurut gue. Gue udah bahas prom dong bang, saya sering miss di bagian prom. Mungkin bisa diberikan isi konten role di mana misalkan. Oke, jadi prom itu tergantung nih, lu mau bahas apa. Kalau lu mau belajar soal data analitik, ya prom lu isinya soal data analis. Misalkan lo apa yang lo bingungin? Kayak tadi gue udah kasih contoh kan buat bikin website. Daripada gue bikin sendiri, gue pakai prom. Promnya di sini. Oke. Jadi prom itu tuh ibaratnya kayak kalian ngomong sama orang gitu, guys. Kalian tuh kalau ngomong sama orang itu harus detail kan, harus jelas, tutur katanya dapat dimengerti, detail, oke. Nah, itulah penggunaan prompt. Coding bang prompt engineering image, coba. Image apa yang mau lu engineer? Tergantung sih. Coding bang prompt engineering image, coba. ChatGPT Sora. Lu mau buka Sora? Nih. Gue pakai ChatGPT Pro ya guys, makanya gue bisa buka. Kalian ngeliat gak layarnya?
Ntar gue coba stop sharing. Share lagi. Gue reshare. Waduh. Nge-hang guys. Hilang. Nge-hang anjir. Waduh, technical issue guys. Gimana ya? Coba bentar ya. Oh, dengar gue nggak? Masuk Om. Mati coy. Bentar. Kalian bisa dengar gue? Iya, iya, iya. Oke. Kalian dengar gue ya? Mhm. Oke. Sorry, mati tadi. Nggak tahu juga gue kenapa. Ini gue share screen lagi ya. Ini Julius AI yang tadi gue kasih tahu. Oke. Tadi ada yang nanya prom ya. Eh, ini prom Sora maksudnya. Ada yang nanya prom Sora tadi. Coba. Jadi Sora ini gue pakai ChatGPT Pro sih. Kalian bisa bikin gambar di sini guys. Nah gambar itu terserah tergantung kebutuhan kalian. Oke. Ada yang nanya Sora tadi kan? Bang image sesuai dengan iya. Bang, link belajar data analitik. Nah ini nih. Gua marketing dulu. Sorry. Ini gua kasih bro. Ini bro. Ini bro. Linknya bro. Oke. Mau nanya apa lagi? Mau nanya apa lagi? Jadi Sora itu sama kayak Midjourney, tapi ya kualitas beda lah. Kualitasnya beda. Cuma ya sama-sama bikin image. Ini salah satu image yang lagi viral juga kayaknya deh. Nah, cara bikin image-nya, lu prompting sini aja. Misalkan, I want to make image in Sora of a chocolate being eaten but don't show any. What is the prompt? Misalkan gini ya. Nah, jadi untuk prompting pun kalian bisa pakai ChatGPT guys. Tinggal gini aja. Terus habis itu cek video. Tipenya video. Udah. Nanti dia bakal masukin ke queue My Media. Ini BTW prompting gue guys. Terus itu ntar dia loading sendiri. Simple kan? Ini Sora bikin image. Oke. Ini kita bahas banyak ya. Dari perkenalan data analis sampai Sora. Bang fokus ke niche apa bang, prompting atau buat web atau yang lain? Gue maksudnya gimana ya? Jadi fokus gue maksudnya gitu. Maksudnya fokus gue apa gimana? Kalau gue kebetulan pekerjaan gue harus bisa banyak, bro. Kalau bidang gue fokus di data analitik. Jadi gue udah kasih tahu kan, gue ngerjain Domo. Nah Domo itu nggak gampang, nggak bikin ETL pipeline itu nggak gampang.
dan gue butuh kadang ChatGPT buat bantuin gue nge-coding. Itu sih. Terjawab nggak? Ada lagi pertanyaan? Yang mana Bang Domo itu saya nggak pernah tengok. Ada di course gue bro. Nih, gue kasih lihat. Ini course saya ya. Gue kasih lihat course gue. Salah, bukan. Ini yang course berbayar. Ini gue ngajarin Domo juga sini. Di sini bro. Belajar Domo. Ini bro. Domo itu tools analitik. Dia tuh ada AI terintegrasi di sana. Dia bisa bikin ETL pipeline. Dia bisa coding SQL juga. Jadi intinya tuh dia kayak all in one dimasukin ke satu tools. Kalian bisa ngumpulin data, kalian bisa coding di situ, kalian bisa bikin visualisasi. Nih yang gue tunjukin sekarang. Kalian lihat kan ini? Share screen-nya. Ini pakai Domo, guys. Kelihatan kan? Di sini pakai Domo. Dua ini. Ini AWS. Ini Power BI. Dua ini Domo. Nah, enaknya kalau AWS itu gue harus nyetor data di S3, nge-coding di Athena. Beda, masih satu keluarga, tapi beda section. Oke. Tapi kalau di Domo, ini all in one, guys. Kalian kalau paham apa itu Domo, kalian bisa dapat kerja gampang. Jujur aja gue. Karena perusahaan-perusahaan gede yang udah gue kerja bareng, itu mereka larinya kalau nggak AWS, ya Domo. Karena secanggih itu. Zaman make Tableau, make Power BI gitu-gitu tuh, oke lah. Power BI, Excel tuh masih relevan. Tapi kalau otomasi, itu pakai Domo. Pelajarin aja, itu ada di course gue. Ya, kalau N8N itu kan bikin pipeline ya. Sama, Domo juga bikin pipeline. Gue nggak bisa nunjukin sih pipeline-nya gimana. Karena seperti yang udah gue bilang, klien gue klien gede-gede semua. Gue ada NDA, gue nggak bisa nunjukin. Gue cuma bisa nunjukin hasil visualisasinya. Kalian kayak gini nih, gue Google aja ya. Kayak gini guys, familiar kan? Kayak gini. Ini N8N juga kayak gini. Ini namanya Magic ETL. Lebih gede ya. Ini namanya Magic ETL. Nah, ini yang ngebuat gue bisa menaikkan efisiensi perusahaan 300%. Serius. Karena setelah gue menguasai ini dan mengaplikasikannya ke beberapa project, kebetulan ada 2 teammate gue yang yang satu resign, yang satu cabut lah dari tim. Bukan karena gue ya, karena simply nggak bisa keep up. Bukan karena gue bikin orang penganggur. Anjir. Iya. Bedanya Enea menurutmu itu apa? Menarik nih. Kalau Domo, datanya itu integrasinya inside Domo aja. Kalau N8N, itu lu bisa connect ke software-software lain. Oke. Kalau N8N tuh lu bisa, misalkan lu connect ke WhatsApp, ke Telegram, nanti kalau misalkan lu kasih komen, lu kasih pipeline-nya sesuai apa yang lo mau, nah dia jalan tuh.
Tapi kalau Domo, datanya di dalam Domo aja. Jadi lebih apa ya, lebih terjaga kali. Karena kebetulan klien-klien gue sensitif nih soal data. Nah, kalian tahu kan kasus Meta yang sampai ke pengadilan? Nah, itulah. Jadi kalau soal data tuh akan lebih safe di satu tempat aja ditaruh. Kalau kita nggak tahu, gua nggak terlalu paham sama cyber security ya. Cuma klien-klien gue lebih prefer mereka naruh di satu tempat daripada yang iya apa self hosting atau yang hosting dari domonya sendiri, self hosting domonya sendiri yang dia tuh SaaS gitu loh, software cloud based platform. Kalian pelajaran aja, pelajaran di course gue aja. Gue udah nulis tuh di course gue marketing. Ada lagi pertanyaan? Apa oke? Halo? Kalau ada yang mau bertanya, apa kita oke nih? Gimana guys? Tuh klien orang ya klien gue ya Warner Brothers sama Meta, orang mana bro? Gue langsung dari sentral. Ada nggak klien Indo? Sejauh ini gue belum ada sih. Sejauh ini belum ada sih. Karena gue kerja di MNC, guys. MNC, multinational company. Gue belum ada kliennya. Cuma gue pernah kerja di Indo. Di CTV gue waktu itu kerja. Oke? Gimana guys? Udah terjawab semua? Apa ada pertanyaan lagi? Oh sorry sorry. Maaf guys. Gue introvert, orang nggak terlalu sosial. Jadi mungkin salah bahasa. Maaf ya. Malum guys. Gue jarang ngobrol sama orang. Banyak kan ngelihat layar. Ada pertanyaan lagi? Maaf bro. Jangan belajar sama gue sih. Sama Ahwi, sama Hanif tuh belajar. Mereka lebih jago sih dari gue. Makanya gue mempromosikan AFP di sini. Gue mempromosikan AFP bro. Udah kali ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Gimana Wi? Bang, skill set apanya untuk dikuasai ini apa? Oh tergantung bro. Kamu mau eh, ke arah mana? Kalau ke data analis, lebih baik kuasain Power BI, Excel, sama bahasa juga. Oke. Bahasa Inggris gue cek bang jadi dapat kelana terus. Iya, harus bahasa Inggris sih. Karena mau gimana juga bahasa kan barrier ya. Gue ngelihat banyak banget orang yang lebih bagus dari gue, tapi nggak dapat kesempatan karena terhalang bahasa. Jadi kalau lo mau coba,
ya gitulah, pakai belajar bahasa aja dulu. Gimana guys? Ada lagi yang mau tanya? Kalau gua ada salah ngomong, tolong maafkan. Kalau baik ambil, yang jelek tolong dimaafkan. Awal mula jadi data scientist gimana? Awalnya kerja jadi CS bro, content moderator. Cuma gue banyak belajar belajar sendiri. Nah dulu tuh bootcamp kan mahal-mahal ya. Jadi gue belajar sendiri, gue bikin project sendiri. Terus dari situ gue ngambil kesempatan aja. Awalnya gue masuk ke WFM, terus habis WFM naik jabatan, terus habis itu dikirim pelatihan, jadilah BI, terus habis itu rolling aja. Ya rezeki sih, rezeki. Jadi kalau kalian tujuannya apa nih sini, mau belajar, mau jadi data analis atau apapun, kalau kalian tujuannya ngejar karir, ya berusaha dan berdoa sih. Supaya cepet paham gimana bang. Oh, gue juga awalnya pusing, tapi setelah trial and error jadi lancar. Jadi manusia tuh unik ya. Kita tuh selalu membesarkan hal yang kita tidak ketahui. Kalau udah dicoba, kita bakal tahu itu nggak sesusah itu sebenarnya. Jadi kadang tuh you are your own enemy gitu, paham nggak? Gitu loh bro. Coba aja dulu. Strategi belajar tuh coba dulu aja, trial and error. Oke. Ini kita buka Q&A sampai 10. Gua nggak pakai Python bro. Gua Python cuma buat project sendiri doang. Gua nggak terlalu nguasain Python. Gua nggak pakai Python. Gua pakai SQL. Karena requirement perusahaan gue juga nggak nyuruh sih. Jadi ya udah. Yes, banyak variasinya. Cuma language universalnya ya SQL sih. Tapi kalau kalian mau fokus ke data scientist, itu Python wajib sih. Python wajib sih. Kalau kayak data scientist ya, tergantung kalian mau masuk ke mana nih. Oke. 10 menit lagi ya. Mau nanyain apa lagi? Tips tolong bang buat QA data atau query. Dan query kan, oh, tergantung nih. Kamu bikin query-nya di mana? Di Power BI kah? Di Excel kah? Kalau jalan query-nya belum tentu data yang di-show benar sesuai ekspektasi, lo harus lihat back end-nya. Oke? Jadi, ini cerita sih. Gue ada kasus juga kayak gini. Query-nya nggak sesuai. Nah, gue harus ngeliat back end-nya dulu nih. Tergantung tools-nya apa, Kak? QA data tools-nya apa? Apa nih? Bang, gue baru lulus SM Snowflake. Wah, gue gak pakai Snowflake, bro. Gue gak pakai Snowflake, bro. Mohon maaf. Bang, gue baru lulus SMK. Hal apa yang harus gue pelajari untuk masuk industri? Nah, belajar Excel dulu. Belajar Excel dulu aja. Gue gak pakai Snowflake sih, bro. Mohon maaf, bro. Tools gue yang gue pakai itu Excel, Power BI, AWS, Domo, habis itu Google Sheet, Tableau juga. Oke. Bang, umur lo berapa? Udah tua, bro. Udah 30 ini. Udah 30 ini. Beda data analytical, data science, dan data engineering. Tadi kan udah gue jelasin ya. Bedanya data science tuh lebih ke
gathering datanya, bikin data servernya. Kalau data engineering itu bisa. Kalau data analisnya tuh yang harus bisa dua-duanya. Tuh. Bang connect LinkedIn boleh. Tadi Ahwi udah ngasih kan. Oke. Makasih kalau pada belajar. Gua nggak jago-jago banget juga soal. Gua banyak kan beruntung sih. Gua di posisi gua sekarang karena beruntung sih. Boleh share lagi nggak bang? Nanti gua ada sharing lagi sih sama komunitas lain. Free kok, tenang aja. Banyak kan sharing gua free. Oke? Oh, LinkedIn. Gua pikir, bentar. Lu udah ada di situ nggak sih? Mana ya? LinkedIn. Mana guys? Nih. Baru komunitas apa? Gua ada, tapi komunitas banyak Indianya. Bukan gua adminnya. Jadi gua masuk ke komunitas internasional buat data analytics. Tapi gua bukan adminnya. Gua nggak tahu gimana cara invite-nya. Yang megang orang India apa? Fun fact, kebanyakan IT data analytics itu yang megang orang-orang India. Gua nggak tahu cara invite-nya gimana. Bang, di course LinkedIn-nya kalau bener-bener dari nol diajari apa aja? Diajari apa aja yang harus pelajarin? Semua yang ada di situ sih, pelajarin aja. Lebih ke practical tools, oke? Gua harap terjawab. Sekarang kerja remote bang atau di office? Di office bro. Warner Brothers tuh nggak mau lu kerja outside production floor. Itu udah dari request mereka. Oke? Tapi kalau gue dapat klien yang prefer remote, ya remote. Jadi tergantung klien. Oke? 6 menit lagi ya buat sesi tanya jawab. Tips and trick dong bang untuk kerja di luar. Belajar bahasa bro. Dapat klien gitu positif negatifnya apa? Negatifnya dapat duit sih. Terus gue dapat apa ya? Perks. Jadi gue kayak nonton Max HBO itu gratis. Kan harusnya subscribe kan, tapi gue dikasih gratis. Kayak gitulah perknya. Negatifnya sejauh ini gue nggak nemuin negatif sih. Semua positif. Sebenarnya kan positif negatif gimana cara lo melihat dunia aja nggak sih? Kalau misalkan lo melihat dunia sebagai kesempatan, pekerjaan apapun yang datang di lo positif aja bawaannya. Tapi ini personal opinion aja. Ini banyak cari market itu tergantung bro, tergantung peminatan. Tergantung kebutuhan perusahaan. Tapi menurut gue data scientist itu rawan banget diganti AI sih. Serius. Kayak Domo AI itu, gue tuh kita nggak butuh banyak banget data scientist di Concentrix. Domo AI itu udah ngebantu banyak banget. Data scientist tuh kalau lu nggak expert banget, itu lu bisa diganti mesin sih gue rasa. Khusus bahasa Inggris, oh di mana bagusnya bahasa Inggris? Bang, nggak bisa independen. Di
Max GPT, Max Lingo bro. Pembuatnya Hanif buat Max GPT, namanya Max Lingo buat belajar bahasa Inggris. Itu custom GPT. Daripada lu bayar kursus mahal-mahal, mending lu beli Max GPT, Max Lingo namanya. Itu ngebantu sih. Udah banyak testimoninya juga. Karena kalau lo punya niat dan budget sih boleh. Tapi kalau lu contohnya dong Bang di Max Lingo-nya gimana? Gimana tuh? Ada Hanif ke sini? Ada Hanif ke sini? Produk lu tanyain tuh Nif. Outputnya gimana? Ada tapi kayaknya Halo. Sorry, gue baru. Ini ngomongin Max Lingo ya? Iya, gue lagi ngepromosiin produk lo bro. Gimana? Tuh, nih pembuatnya nih. Ya, intinya Max Lingo tuh gue bikin AI yang ini sih, kayak menggantikan tutor gitu. Kalau lu tahu Duolingo gitu kan, itu kan lu pakai semacam app untuk belajar bahasa Inggris. Nah, Max Lingo itu sebenarnya juga mirip-mirip sama Duolingo, cuma dia interaktif gitu kan. Jadi anggap aja lu punya guru bimbel, but instead of human itu AI gitu kan. Dan instead of lu bayar 1 juta per bulan, lu cuma bayar berapa tuh harga terakhir kan? 40.000 deh satu kali untuk selamanya gitu kan. You can use it forever. Jadi kalian kalau mau coba tinggal ke link ini aja, x.id Max Lingo. Nah, nanti kalian bisa tuh di situ ada screenshotnya tuh kalau mau lihat produknya. Sorry gue lagi di HP soalnya jadi nggak bisa share. Intinya itu interaktif course aja gitu. Jadi lu belajar bahasa Inggris, nanti dipandu pakai interaktif course sesuai sama level lu juga. Jadi di awal dia bakal ditanyain lu udah expert atau advance atau beginner gitu kan. Nah, itu bisa ikutin aja apa yang disampaikan sama AI. Itu ada screenshotnya ya Bang Willy kalau misalnya mau lihat contoh outputnya di link produk yang gue kirim. Oke guys, udah mau habis. Terima kasih atas partisipasinya. Gimana Wi? Lu closing Wi? buka kamera, foto bareng, habis itu udah. Itu aja sih. Oh gitu. Makasih. Oh iya, kalau ada salah-salah, mohon maaf. Gua nggak terlalu jago public speaking. Oke. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf. Kalau ada yang baik, ambil. Kalau ilmunya ada yang kurang, bisa cek course marketing. Ya sih. Thank you. Kalau ada ilmunya ada yang kurang-kurang gitu, kurang details gitu, boleh cek. Ya boleh cek course atau boleh japri gue aja nggak apa-apa. Nanti lu tanya aja masalah lu apa, ntar gue bantuin kalau bisa. Terus ya itu, mohon maaf kalau ada salah-salah, ambil baik, buang buruk ya. Nggak ambil fotonya Mas Iril. Lu yang ngambil kan? Jadi mau yang ngambil. Jadi, bukan aku. Lu aja. Gimana caranya gue ngambil? Screenshot aja layarnya, capture. Oke. Bentar. HP gue nggak bisa screenshot bro, lu aja screenshot. HP gue nggak bisa nge-screenshot. Rusak HP gue. Oke, gue screenshot nih. Satu. Nah, tuh. Betul. Nah, tuh. Nah, ada. Kepala suku. Tuh, kepala 1, AFK 2, guys. 3. AFP.